Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifuddin Triprastya yang akan menjadi moderator kelompok 1 A6 kelas A6 18 yang berjudul Disabilitas Tunarungu, yang beranggotakan saya sendiri Alifuddin Triprastya. Perkenalkan, nama saya Risma Sanatun, NPM 181 44600 176. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahmawati, NPM 181 44600 185. Nama saya Alvina Ainurjana, NPM 196. Perkenalkan, nama saya Yuli Mulyawati. Perkenalkan, nama saya Iqbal Darujatun, NPM 259. Ya, yang pertama pengertian disabilitas. Menurut pendapat Halahan, tunarungu merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai berat sekali yang digolongkan kepada tuli dan kurang dengar. Menurut Frisina, mengemukakan bahwa orang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sedemikian besar yang menghambat pemahaman bicara melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah seorang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sedemikian besar sehingga mengalami kesulitan, tetapi tidak menghambat pemahaman pembicara melalui pendengarannya tanpa atau dengar menggunakan alat bantu dengar. Dampak yang dialami oleh disabilitas tunarungu. Sebagai penyandang disabilitas tidak mudah dalam penyesuaian lingkungan. Untuk itu ada 4 dampak yang akan dialami. Yang pertama yaitu dampak tunarungu terhadap perkembangan bicara dan berbahasa. Kemampuan berbicara dan berbahasa pada anak dipengaruhi oleh proses meniru bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan oleh orang tua atau orang di sekeliling anak, sehingga erat hubungannya dengan proses mendengar. Lalu bagi bayi yang terlahir tunarungu memasuki fase merabah atau mengoceh, dan kegiatan ini sejalan dengan alamiah yang dihasilkan dari pernafasan dan pita suara. Pada tunarungu, kegiatan merabah atau mengoceh akan segera berakhir sehingga berbicaranya tidak terbentuk. Untuk itu anak tunarungu berbicaranya dengan menggunakan bahasa isyarat agar mempermudah dirinya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan untuk mengenal dunia luar. Yang kedua yaitu dampak tunarungu terhadap kemampuan akademis. Biasanya anak tunarungu yang lahir tidak disertai dengan kelainan fisik mempunyai intelijensi normal. Akan tetapi ada juga anak tunarungu yang memiliki prestasi akademiknya lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Anak tunarungu cenderung kesulitan untuk mempelajari mata pelajaran yang bersifat verbal seperti ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, kewarganegaraan, dan matematika pada saat soal bercerita dan untuk seni suara. Lalu yang ketiga yaitu dampak tunarungu terhadap aspek sosial dan emosional ketunarunguannya. Hal ini ketunarunguannya menyebabkan perasaan terasingkan oleh pergaulannya sehari-hari. Seperti ketika yang pertama untuk mengenal keterbatasan pada sesama tunarungu. Yang kedua yaitu memiliki sifat egois sintesis yang melebihi anak pada normal. Yang ketiga yaitu memiliki perasaan takut dan khawatir terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu yang keempat, perhatian anak tunarungu sulit dialihkan sehingga memiliki sifat polos dan mudah terkecoh akan suatu hal. Dampak tunarungu terhadap aspek fisik dan kesehatan. Aspek fisik pada tunarungu tidak memiliki hambatan, tetapi ada juga yang mengalami gangguan keseimbangan sehingga cara berjalannya menjadi kaku atau agak membungkuk. Lalu sedangkan untuk aspek kesehatannya sama dengan anak normal lainnya. Anak tunarungu mampu membersihkan dan merawat dirinya sendiri sehingga rentan terhadap penyakit. Bagi tunarungu dianjurkan untuk selalu mengecek kesehatan telinga agar terhindar dari gangguan pendengaran. Sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai akses disabilitas.
Akses disabilitas sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 yang meliputi beberapa prinsip seperti keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. Dalam aturan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar sana dan menjadi landasan untuk merespon dari kebutuhan disabilitas yang meliputi. Sebelum memberikan informasi, jadi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh disabilitas dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, memodifikasi bentuk media dengan format tertentu. Yang ketiga, memberikan layanan disabilitas. Ini saya akan lanjutkan tentang akses disabilitas. Selanjutnya kita akan bahas tentang hak disabilitas. Hak disabilitas sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang meliputi A. Penyandang disabilitas fisik merupakan terganggunya fungsi gerak seperti lumpuh, amputasi, dan stroke. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi kecerdasan, contohnya seperti tunagrahita dan Down syndrome. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental yang meliputi psikososial seperti depresi dan bipolar. Yang kedua, interaksi sosial yang meliputi autis dan hiperaktif. Yang terakhir, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya fungsi panca indera, contohnya netra, rungu, dan bicara. Kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan disabilitas tunarungu di lingkungan pendidikan. Dalam kehidupan seseorang, pendidikan merupakan hal yang sangat mutlak dan wajib untuk dimiliki setiap manusia. Pendidikan membantu seseorang untuk mengembangkan potensinya dan menjadikan manusia tersebut menjadi lebih dewasa dan lebih baik dari segi manapun. Anak tunarungu membutuhkan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga dapat melangsungkan kehidupannya secara layak. Ada beberapa landasan yang mendasari penting pemberian layanan bagi anak tunarungu. Yang pertama, landasan agama. Ajaran agama apapun yang dianut mereka membuktikan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus melaksanakan ajarannya. Landasan kemanusiaan. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, setiap orang mempunyai kebutuhan yang sama. Di antaranya, kebutuhan akan kasih sayang, adanya rasa nyaman, dan pengakuan akan harga diri, serta kebutuhan akan pendidikan, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan memenuhi kehidupannya dengan baik. Yang ketiga, landasan hukum. Hak anak tunarungu untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 Pasal 31 Ayat 1 dinyatakan dengan singkat dan jelas bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara tidak terkecuali anak tunarungu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dalam pasal 6 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sekurang-kurangnya tamatan pendidikan dasar. Selanjutnya, dalam pasal 8 dinyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Yang nomor 4 adalah landasan pedagogis. Pada dasarnya, anak mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, sekalipun anak mengalami tunarungu yang sangat berat, pada mereka masih terdapat potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Tetapi adanya kelainan tersebut, anak tunarungu membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya anak tersebut. Sehingga sebagai guru harus mempunyai basic
dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunarungu. Menjelaskan mengenai fasilitas kebutuhan tunarungu dalam pendidikan. Fasilitas kebutuhan tunarungu dalam pendidikan itu hampir sama dengan kebutuhan pada anak normal, seperti papan tulis, alat tulis, buku pelajaran, sarana bermain dan olahraga, dan sebagainya. Namun, karena anak disabilitas tunarungu itu mempunyai hambatan dalam berbicara dan mendengar, maka mereka memerlukan alat bantu khusus. Nah, alat bantu khusus itu bisa berupa audiometer, hearing aids, teleponetipweater, mikrokomputer, audiovisual, spatel, dan cermin. Audiometer merupakan alat elektronik yang dapat mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang. Apakah mereka kehilangan pendengarannya pada telinga sebelah kiri atau kanan atau keduanya, dan berapa frekuensi yang dapat mereka terima. Lalu hearing aids merupakan alat bantu dengar yang mempunyai 3 unsur utama, yaitu mikrofon, amplifier, dan receiver. Prinsip kerjanya adalah suara yang diterima oleh mikrofon itu diubah menjadi energi listrik dan dikeraskan oleh amplifier, yang kemudian di mana energi listrik yang diterima oleh receiver itu diubah menjadi suara seperti alat pendengaran pada telepon dan diarahkan ke gendang telinga. Lalu teleponetipweater atau mesin tulis telepon merupakan alat bantu bagi anak tunarungu yang memungkinkan mereka dapat mengubah pesan suara yang diketik menjadi tanda-tanda elektronik yang diterjemahkan dalam huruf cetak atau secara tertulis. Lalu mikrokomputer merupakan alat bantu khusus yang dapat memberikan informasi secara visual. Lalu audiovisual itu dapat berupa gambar, poster, dan sebagainya. Kemudian ada spatel. Spatel itu merupakan alat bantu untuk membenarkan atau membetulkan posisi organ bicara, terutama lidah. Spatel digunakan untuk menekan lidah, sehingga anak tunarungu itu dapat membetulkan posisi lidahnya sehingga mereka dapat berbicara dengan benar. Lalu ada cermin. Cermin itu digunakan untuk membantu mereka belajar dalam berbicara. Kesimpulan presentasi hari ini yaitu tunarungu merupakan sebutan untuk seseorang yang telah mengalami kesulitan untuk memfungsikan pendengarannya untuk interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan, termasuk pendidikan dan pengajaran. Setiap penyandang disabilitas tunarungu dapat berbeda-beda. Kelainan yang diderita oleh penyandang disabilitas tunarungu dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap keluarga maupun anak itu sendiri, ataupun dalam menempuh pendidikan. Selain itu, aksesibilitas dan hak-hak bagi penyandang disabilitas tunarungu telah diatur di dalam undang-undang. Dalam pendidikan, penyandang disabilitas tunarungu pastinya membutuhkan layanan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga dapat melangsungkan kehidupan secara layak. Selain itu, di dalam pendidikan terdapat berbagai fasilitas pendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.